Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Kifayatul Atqiya yang ditulis oleh Sayyid Bakri Ad-Dimyati rahimahullah. Untuk matannya yaitu kitab Hidayatul Azkiya yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu tasawuf atau ilmu akhlak untuk kita ngaji diri dan memperbaiki diri. Kita buka halaman ke-5 dan ini adalah video yang ke-8. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa man idza su'ila a'ta wa idza lam yus'al yaghdabu. Waman, dan adapun zat Allah, ay wallahu man idza su'ila a'ta. Jadi man di sini kita jadikan khobar yang mubtadanya disimpan ya. Wallahu, dan adapun zat Allah, yaitu man adalah sang maha pencipta. Idza su'ila, apabila dimintai atau kita berdoa. Idza su'ila, apabila dimintai pertolongan siapa man, a'ta, maka pasti memberi siapa man. Zat Allah, ketika kita meminta, ketika kita berdoa, pasti akan dikabulkan. Wa idza lam yus'al, dan apabila tidak dimintai pertolongan siapa man, yaghdabu, maka akan murka siapa man. Jadi Allah sangat senang ketika dimintai doa, dimintai pertolongan oleh hamba-hambanya. Wa idza lam yus'al yaghdabu, dan ketika hamba tersebut sudah merasa mandiri, terlalu yakin dengan usaha dan ikhtiarnya sehingga mengesampingkan kekuasaan Allah, yaghdabu, disitulah Allah akan merasa murka. Kama qila, kama seperti syair qila yang telah diucapkan apa ma. La tas'alanna baniya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Ini adalah nazam dari atau syair dari Bahar Kamil ya. La tas'alanna baniya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. La tas'alanna, jangan engkau sekali-kali memohon atau meminta pertolongan baniya Adama, kepada anak keturunan Nabi Adam, yaitu manusia, hajatan, kepada kebutuhan apapun atau hajat apapun. Di sini ada nun taukid ya, berarti ada penekanan tentang larangan. La tas'alanna baniya Adama hajatan, jangan engkau sekali-sekali berharap penuh, menyandarkan segala harapan kepada manusia. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, wasal, akan tetapi memohonlah engkau, alladzi, kepada zat Allah, abwabuhu, yang adapun pintu-pintu rahmatnya, alladzi atau Allah, yaitu la tuhjabu, tidak akan pernah tertutup, tidak akan pernah terhalang apa abwab. Akan tetapi mintalah pertolongan,
mintalah harapan kepada Allah yang mana tidak akan pernah tertutup pintu-pintu rahmatnya. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa baniyu adama hina yus'alu yaghdabu. Allahu adapun zat Allah yaitu yaghdabu, akan murka siapa Allah in tarakta jika meninggalkan engkau su'alahu kepada memohon kepada Allah. Allah sangat tidak suka kepada hamba yang tidak berdoa. Artinya akan dibenci oleh Allah siapa saja yang merasa mandiri dan terlalu yakin usahanya akan berhasil tanpa berdoa kepada Allah. Karena sejatinya manusia hanya bisa berusaha. Allah lah yang menentukannya. Meskipun kita sudah maksimal usaha, tetapi kadang hasilnya bisa gagal. Dan mudah-mudahan dengan adanya doa, dengan ikhtiar, hasilnya akan seperti yang diharapkan. Karena banyak sekali hal-hal yang di luar kendali kita ya. Seperti faktor cuaca, seperti faktor lingkungan, seperti faktor bencana alam, itu di luar kendali kita ya. Makanya kita berdoa kepada Allah agar segala tujuan kita dan segala niat baik kita tercapai. Amin ya rabbal alamin. Wa baniyu adama hina yus'alu yaghdabu. Dan adapun keturunan Nabi Adam, yaitu bangsa manusia, yaitu yaghdabu akan membenci siapa Bani Adam hina yus'alu ketika dimintai pertolongan siapa Bani Adam. Sebaliknya manusia itu cenderung meremehkan dan menganggap hina kepada siapapun yang meminta pertolongan kepada dia. Itu sudah termasuk psikologinya ya. Ketika kita dimintai pertolongan oleh orang, cenderung kita itu meremehkan. Waruwiya dan diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa annahu lafad annahu. Ini naibul fa'il dari ruwiya ya. Bentuknya adalah i'rab hikayat. Apa annahu sesungguhnya Kangjeng Nabi itu qala bersabda siapa Nabi lailata usriya bi ila samai uridu alayya jami'ul jinan. Lailata usriya ketika di malam aku diisrokan siapa bi kaula ya. Usriya diisrokan siapa bi aku, ini baknya zaidah, oleh usriya ila samai menuju langit. Di malam hari ketika Kangjeng Nabi Isra Mi'raj dan naik ke langit, artinya jasad dan ruhnya tentunya. Urido ditampakkan, diperlihatkan alayya atas diriku apa jami'ul jinani seluruh surga. Pada malam itu seluruh surga dinampakkan. Fara'aitu maka melihat aku fiha di dalam itu jami'ul jinan arba'ata anharin kepada 4 jenis sungai. Di surga itu ada 4 jenis sungai, tentunya dengan kategori yang berbeda. Nahran tegasnya sungai min ma'in dari air tawar, wa nahran dan sungai min labanin dari air susu, wa nahran dan sungai min khamrin dari arak, wa nahran dan sungai min asalin dari madu. Ada 4 jenis sungai. Yang pertama adalah sungai dari air tawar, yang kedua adalah sungai dari air susu, dan yang ketiga adalah sungai dari arak ya. Karena di akhirat nanti taklif sudah ditiadakan. Jadi khamr di surga itu dihalalkan. Jadi nahran min khamrin wa nahran min asalin, dan yang keempat adalah sungai dari madu.
Faqultu maka berkata aku, yaitu Kangjeng Nabi, ya Jibrilu, kepada lafaz ya Jibrilu, ya Jibrilu wahai Jibril, min aina taji'u hadhil anhar wa ila aina tadhhab. Min aina, dari arah mana, taji'u datang atau berasal, apa, hadhil anharu, sungai-sungai ini, wa ila aina, dan kemana, tadhhabu, akan menuju, apa, hadhil anhar. Rasulullah berkata atau bersabda kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini sungai dari mana sumbernya dan di manakah akan berakhir, ya, dan akan mengalir kemana? Qala, berkata Jibril, tadhabu, kepada lafaz tadhabu, tadhabu ila haudil kautsar. Tadhabu, berjalan, apa, hadhil anhar, ila haudil kautsari, menuju telaga Kautsar, ya. Jadi telaga Kautsar itu adalah salah satu khususiyah yang dimiliki oleh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat Kangjeng Nabi akan datang ke telaga Kautsar kecuali orang yang menolak. Wala adri min aina taji'u, akan tetapi sumbernya dari mana aku tidak tahu, wahai Rasulullah. Wala adri, dan tidak tahu aku, min aina, dari mana, taji'u, datang, apa, hadhil anhar, sumbernya dari mana saya tidak tahu ya Rasulullah. Fad'ullaha ta'ala liyu'allimaka au yuriyaka. Fad'u, maka berdoalah engkau wahai Rasulullah, Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, liyu'allimaka, supaya memberitahu siapa Allah ka kepada engkau, au yuriyaka, atau memperlihatkan siapa Allah ka kepada engkau. Maka alangkah baiknya jika panjenengan Kangjeng Nabi bertanya langsung kepada Allah supaya diberitahu dan diperlihatkan akan menuju kemana ini, airnya berasal dari mana. Kalau tujuannya sudah tentu haudil kautsar, hanya saja ini sumbernya dari mana, malaikat Jibril pun tidak tahu. Fada'a, maka berdoa siapa Kangjeng Nabi Rabbahu, kepada Tuhannya Kangjeng Nabi. Faja'a, maka datanglah siapa, malakun, satu malaikat. Kemudian setelah Kangjeng Nabi berdoa, datanglah sosok satu malaikat. Fasallama, maka membaca salam siapa malak, ala nabi, atas Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat itu pun membacakan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, atau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, wasallama, dan menjawab salam siapa Nabi. Nabi pun menjawab, waalaikumsalam. Thumma qala, kemudian berkata siapa malak, ya Muhammadu ghammid ainaika, kepada lafaz ya Muhammadu, ya Muhammadu, wahai Kangjeng Nabi Muhammad, ghammid, pejamkanlah oleh engkau, ainaika, kepada kedua mata engkau. Wahai Rasulullah, silahkan pejamkan kedua matamu. Qala fa ghamadtu aini. Qala, bersabda Nabi, fa ghamadtu, maka aku memejamkan aini, kepada mataku. Maka Rasulullah pun memejamkan matanya. Summa qala, kemudian berkata siapa malak, iftah ainaika. Tidak berselang lama kemudian malaikat itu pun berkata lagi, iftah, kepada lafaz iftah. Summa qala, kemudian berkata siapa malak, iftah, kepada lafaz iftah. Iftah, bukalah oleh engkau wahai Rasulullah, ainaika, kepada mata engkau. Fa fatahtu, maka aku pun membuka mataku. Faidan, maka ketika itu fatahtu, ay faidan, ay faida fatahtu, ya, ketika itulah Rasulullah, ana inda syajaratin, ana, adapun aku, yaitu inda syajaratin, berada di hadapan suatu atau sebuah pohon. Wa raaitu, dan melihat aku, kubbatan, kepada kubah, min durratin, dari mutiara, baydoa, yang berwarna putih. Ketika Rasulullah membuka mata beliau,
tampaklah pohon yang sangat besar sekali, dan di sana ada kubah yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih ya. Walaha babun min dhahabin ahmar. Walaha, dan itu tetap bagi kubah, babun adapun pintu, min dhahabin dari emas, ahmaro yang berwarna merah. Di situ ada pintu ya. Kubah ini memiliki pintu yang terbuat dari emas berwarna merah. Wa quflun, dan ada juga kuncinya, ada gemboknya di situ. Lau anna jami'a ma fid dunya minal jinni wal insi wudi'u ala tilkal qubbati lakanu mithla ta'irin jalisin ala jabalin. Kubah ini sangat besar sekali ya, beserta ada kunci gemboknya. Lau anna jami'a ma, seandainya sesungguhnya seluruh makhluk fid dunya yang ada di dunia ini, bayanema minal jinni dari bangsa jin wal insi dan manusia, yaitu wudi'u diletakkan apa ma ala tilkal qubbati atas kubah tersebut, lakanu sungguh ada apa ma ay minal jinni wal insi, yaitu mithla ta'irin seperti seekor burung, jalisin yang bertengger atau yang hinggap, ala jabalin di atas suatu gunung. Saking besarnya kubah ini, seandainya seluruh jin dan manusia dari awal penciptaan sampai hari kiamat dikumpulkan, mereka tidak lebih jumlahnya seukuran burung yang hinggap di suatu gunung, saking kecilnya. Fara'aitu hadhil arba'ata al-anhara takhruju min tahti hadhil qubbati. Fara'aitu, maka melihat aku, yaitu Kangjeng Nabi, hadhil arba'ata, kepada ini empat, al-anhara tegasnya kita jadikan badal saja ya, al-anhara tegasnya sungai-sungai ini, takhruju halnya keluar, min tahti hadhil qubbati dari bawah kubah ini. Ternyata empat sungai yang tadi, sungai dari air biasa, air tawar, sungai dari susu, sungai dari arak, dan sungai dari madu ini ternyata bersumber dari bawah kubah ini. Itu maksud dari takhruju min hadhil qubbah. Falamma aradtu an arji'a, falamma aradtu, maka ketika bermaksud aku, an arji'a, kepada kembali aku, ketika Rasulullah mau hendak kembali, artinya sudah selesai di situ. Qala li dzalikal malaku, qala berkata li kepadaku, siapa dzalikal malaku, malaikat tersebut. Lima la tadkhulul qubbata, lima kepada lafaz lima, lima kenapa, la tadkhulu tidak masuk engkau ya Rasulullah, al qubbata ke dalam kubah tersebut ya. Ketika Rasulullah sudah selesai di situ melihat-lihat dan hendak kembali, malaikat itu pun berkata sekaligus bertanya, ya Rasulullah, lima la tadkhulul qubbata, kenapa panjenengan tidak masuk saja sekalian ke dalam kubah ini? Faqultu kaifa adkhulu wa ala babiha quflun la miftaha lahu 'indi. Qultu, bersabda Nabi, kaifa kepada lafaz kaifa, kaifa bagaimana, adkhulu akan masuk aku, wa ala babiha halnya yaitu tetap atas pintunya si kubah, quflun adapun kunci, la miftaha tidak ada kuncinya, ada gemboknya ya, quflun adapun gembok, la miftaha tidak ada kuncinya, yaitu mawjud lahu bagi quflun, indi di sisiku. Rasulullah menjawab, wahai malaikat, bagaimana aku bisa masuk sementara kubah ini posisinya terkunci dan aku tidak punya alat untuk membukanya. Qala berkata siapa malaikat tersebut menjawab, miftahuhu bismillahirrahmanirrahim. Miftahuhu adapun kuncinya si quflun, gembok tersebut, yaitu bismillahirrahmanirrahim.
adalah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Falamma danautu, maka ketika mendekati aku, minal qufli, dari gembok, wa qultu, dan berkata aku bismillahirrahmanirrahim kepada lafaz bismillahirrahmanirrahim, in fataha. Jadi jawab ya, ini ada lama, ini lama huruf syarat, danautu fi'il syarat, ini in fataha fi'il jawab syarat. Ketika aku mendekati gembok tersebut, maka aku pun membacakan bismillahirrahmanirrahim. In fataha, maka terbukalah apa al-quflu, gembok tersebut ya. Ternyata kata sandinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhaltul qubbata fara'aitu hadhihi al-anhara tajri min arba'ati arkanil qubbah. Wa dakhaltu, dan masuklah aku, akhirnya Rasulullah masuk, fil qubbati, di dalam kubbah. Fara'aitu, maka melihat aku, hadhil anhara, kepada sungai-sungai ini yang ada 4 tersebut, tajri, halnya berjalan apa hadhil anhar, min arba'ati arkanil qubbati, dari 4 fondasinya kubbah, dari tiang kubbah. Jadi kubbah ini mempunyai 4 fondasi, dan dari situlah sungai berawal sebagai sumbernya. Wa ra'aitu maktuban ala arba'ati arkanil qubbah bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu, dan aku melihat maktuban, halnya tertulis ala arba'ati arkanil qubbati, atas 4 fondasi itu kubbah, bismillahirrahmanirrahim, kepada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu, dan melihat aku nahral ma'i, kepada sungai yang berbentuk air tawar, yakhruju, halnya keluar apa nahrul ma' min mimi bismi, dari mimnya, dari huruf mim lafaz bismi, dan dari lafaz bismi itu huruf mimnya yang tertulis di fondasi kubah, keluarlah sungai dalam bentuk air tawar yang sangat jernih ya. Wa ra'aitu nahral laban yakhruju minha illa. Wa ra'aitu, dan melihat aku nahral labani, kepada sungai yang berbentuk air susu, yakhruju, halnya keluar apa nahrul laban, minha illahi, dari haknya lafaz Allah. Sementara sungai yang airnya adalah air susu, keluar dari lafaz, dari huruf haknya lafaz Allah. Wa nahral khamri, ay ra'aitu nahral khamri, dan aku melihat sungai yang berbentuk arak, yakhruju, halnya keluar apa nahrul khamri, min mimir rahmani, dari huruf mim lafaz ar-rahman ya, mengalir dari huruf mimnya ini, sungai yang berbentuk arak. Wa nahral asali yakhruju min mimir rahim. Wa nahral asali, ay wa ra'aitu nahral asal, dan melihat aku sungai yang terdiri dari madu, yakhruju, halnya keluar apa nahrul asal, min mimir rahimi, dari huruf mim lafaz ar-rahim ya. Fa'alimtu, maka taulah aku ya, anna hadhil anhar, kepada sesungguhnya asalnya sungai ini, ala arba'ati, yang 4 ya. Jadi sumber mata air sungai yang 4 ini minal basmalati, dari basmalah. Jadi inilah yang dicantumkan dalam Al-Quran ya, tajri jannati adnin tajri min tahtihal anhar, ay al-arba'ah. Di surga itu mengalir sungai-sungai, ada 4 ya. Ternyata Rasulullah berkesimpulan, fa'alimtu anna asla hadhil anharil arba'ah minal basmalah. Ternyata bersumber mata airnya adalah dari lafaz basmalah. Faqala Allahu azza wa jalla, ya Muhammadu man dzakarani
bihadhil asma'i min ummatika biqalbin khalisin min riya'in wa qala bismillahirrahmanirrahim saqaituhu min hadhil anhar. Faqala, maka berfirman siapa Allahu, Allah azza wa jalla, azza maha mulia siapa Allah, wa jalla dan maha gagah siapa Allah. Ya Muhammadu, kepada lafaz ya Muhammadu, ya Muhammadu wahai Nabi Muhammad, man dzakarani, man siapa saja, dzakara yang mengingat, berzikir siapa mani kepadaku, bihadhil asma'i dengan nama-nama ini, ay minal basmalah, min ummatika dari umatmu, biqalbin khalisin ya, dari umatmu, biqalbin dengan hati, khalisin yang murni, yang selamat, yang bersih, min riya'in dari riya. Wa qala dan berkata siapa man, bismillahirrahmanirrahim, kepada lafaz bismillahirrahmanirrahim, saqaituhu, maka aku berikan dia minum, kepada man, min hadhil anhari, dari sungai-sungai ini. Kemudian setelah Rasulullah melihat peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammadu man dzakarani bihadhil asma, wahai Muhammad, siapa saja orang di antara umatmu yang berzikir kepadaku, menyebut namaku dengan hati yang bersih dari riya, artinya sangat ikhlas, kemudian waqala bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saqaituhu min hadhil anhar, maka dia berhak untuk meminum air dari sungai-sungai ini. Wa fil hadithi la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadithi, dan yaitu tetap di dalam hadis, la yuraddu, adapun lafaz la yuraddu, la yuraddu tidak akan ditolak, apa du'aun, suatu doa, awaluhu yang adapun permulaannya doa, yaitu bismillahirrahmanirrahim, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dalam salah satu hadis tercantum bahwasanya la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim, tidak akan ditolak apapun permohonan doa kepada Allah yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Titik. Wal kalamu, dan adapun bahasan, alal basmalati, atas basmalah, yaitu minal asrari wal lataif, minal asrari halnya tetap dari rahasia-rahasia basmalah, wal lataifi dan keistimewaan-keistimewaan basmalah, yaitu la yadkhulu, tidak masuk apa kalam, tahta hasrin, di bawah hitungan. Dan secara umum kita simpulkan kajian tentang basmalah, tentang keistimewaan dan rahasia-rahasianya, la yadkhulu tahta hasrin, sudah tidak bisa terhitung lagi saking banyaknya. Wabillahi taufiq, wabillahi, dan yaitu tetap kepada Allah, at-taufiqu, adapun memohonkan pertolongan. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.